Bab 2071. Ada beberapa formasi isolasi pintar yang diatur di luar ruang pelatihan Miao Haoyu. Ye Yunfei berdiri di luar formasi ini dan mempelajari dan menganalisisnya untuk sementara waktu, dan dia sudah menemukan formasi ini. Dia berjalan langsung dan membuka pintu untuk masuk. Siapa? Di ruang rahasia, Miao Haoyu sedang berlatih semacam latihan warisan kebangsaan Miao. Ketika dia tiba-tiba menemukan seseorang mendorong pintu dan masuk, dia terkejut dan marah, dan bertanya dengan tajam. Anda harus tahu bahwa hal yang paling tabu untuk dihindari ketika Anda berlatih dalam pengasingan adalah gangguan tiba-tiba dari orang lain, yang dapat menyebabkan kegilaan dan bahkan kematian dalam kasus yang parah. Ini aku. Ye Yunfei berjalan menuju Miao Haoyu dan berkata sambil mencibir. Aku tidak mengenalmu, mengapa kamu tiba-tiba membobol ruang rahasiaku? Miao Haoyu merasakan aura energi mengerikan yang memancar dari tubuh Ye Yunfei. Dia diam-diam terkejut, dan dengan cepat berdiri untuk berjaga-jaga sepenuhnya. Aku ingin bicara denganmu. Ye Yunfei tiba-tiba mempercepat dan berdiri di depan Miao Haoyu dalam sekejap, lalu mengulurkan tangan untuk meraihnya. Miao Haoyu ini adalah kekuatan tahap akhir dari alam surga. Memiliki kekuatan seperti itu di usia muda layak menjadi jenius muda di antara orang-orang Miao. Kamu adalah setengah kaisar. Begitu Ye Yunfei bergerak, Miao Haoyu menyadari bahwa pemuda aneh di depannya ternyata adalah ahli setengah kaisar, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Gemuruh. Telapak tangan Ye Yunfei terus membesar dan melepaskan energi yang sangat menakutkan, menekan ke arah Miao Haoyu. Gemuruh. Dengan lambaian tangannya, Miao Haoyu mengorbankan pagoda 5 lantai dan mengaktifkannya secara langsung. Ternyata itu adalah senjata sihir setengah kaisar. Dia adalah cucu dari pangeran besar dari kebangsaan Miao, jadi dia memakai beberapa senjata sihir setengah kaisar untuk pertahanan diri, dan ada juga senjata sihir kekuatan jiwa setengah tingkat kaisar di laut jiwa untuk pertahanan. Anak-anak Miao lainnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Hanya saja Ye Yunfei tidak menghindar atau menghindar, dia menebas pagoda dengan telapak tangannya, menjatuhkannya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih Miao Haoyu, langsung menyegelnya, dan berteleportasi ke menara hantu. Ye Yunfei juga masuk ke menara hantu, langsung mengeluarkan pil beracun, dan memasukkannya ke mulut Miao Haoyu. Miao Haoyu ini langsung berteriak. Setelah setengah jam, Ye Yunfei mulai menginterogasi. Hanya saja Miao Haoyu ini memiliki banyak tulang punggung, tidak peduli seberapa banyak Ye Yunfei bertanya, dia menolak untuk menjawab. Tanpa basa-basi lagi, Ye Yunfei mengeluarkan pil racun lagi dan memberinya makan. Setelah itu, Ye Yunfei memberi 4 pil racun berturut-turut, dan akhirnya Miao Haoyu benar-benar pingsan dan mulai menjawab pertanyaan Ye Yunfei. Ternyata Pangeran Agung menganiaya ibu dan Xiao Fei di belakang layar. Setelah beberapa interogasi, Ye Yunfei akhirnya bertanya kepada Miao Haoyu bahwa Pangeran Agunglah yang bekerja sama dengan penyihir tua untuk menempatkan Miao Ziqiong dan Xiao Fei di bawah rumah penangkapan di Feng Huang di Istana Yang. Meskipun Pangeran Agung dan penyihir tua merahasiakannya, Miao Haoyu, sebagai cucu Pangeran Agung, masih mengetahui sesuatu secara tidak sengaja. Ye Yunfei juga mengetahui dari Miao Haoyu bahwa gagasan menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao juga diusulkan oleh Pangeran Agung dan penyihir tua. Tuanku, penyihir tua, Ye Yunfei menggertakkan giginya, matanya penuh dengan niat membunuh yang mencengangkan. Ye Yunfei sekarang mengerti bahwa pelaku utama di balik berbagai penganiayaan yang diderita oleh ibu dan saudara perempuannya adalah Pangeran Agung dan penyihir tua. Sekarang Ye Yunfei dapat secara akurat menargetkan musuh. Selanjutnya, aku akan membalas dendam padamu. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Setelah menginterogasi Miao Haoyu, Ye Yunfei keluar dari menara pantom, dan menghabiskan 1 jam lagi untuk menaklukkan sebagian besar orang Miao di kota Qianfeng menjadi budak. Sekitar setengah hari kemudian, tim personel pembelian dari Istana Feng yang akan datang ke kota Qianfeng untuk membeli perbekalan. Kekuatan personel pembelian ini semuanya berada di bawah tahap tengah wilayah bersama. Saya akan menaklukkan personel pembelian ini dan menjadi milik saya budak. Saudara situ, kamu akan berubah menjadi salah satu dari mereka, dan kemudian kita akan menyelinap ke Istana Feng Yang. Kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Ye Yunfei mendapat kabar bahwa pembeli Istana Feng Yang akan datang ke kota Qianfeng untuk membeli perbekalan dari seorang budak, karena budak ini bertanggung jawab untuk menerima pembeli Istana Feng Yang. Oke, akhirnya kita bisa masuk dan menyelamatkan Bibi dan Xiao Fei.
Si Tukonger mengangguk. Benar saja, setengah hari kemudian, sebuah pesawat luar angkasa terbang dari arah istana Fengyang, mendarat di kota Qianfeng, dan kemudian sekelompok makhluk keluar dari pesawat luar angkasa tersebut. Ini adalah personel pembelian istana Fengyang. Budak di bawah Ye Yunfei memimpin pembeli ke gang terpencil. Untuk apa kamu membawa kami ke sini? Begitu mereka masuk ke gang, staf pembelian langsung menjadi curiga. Gemuruh. Telapak tangan besar turun dari langit, memancarkan tekanan energi yang menakutkan, langsung menekan semua personel pengadaan ini, dan kemudian menangkap mereka. Saat berikutnya, semua pembeli ini diteleportasi ke menara hantu oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menaklukkan semua pembeli ini menjadi budak. 2 jam kemudian, pesawat ruang angkasa pembeli ini membubung ke langit dan kembali ke arah istana Fengyang. Ibu, Xiao Fei, kita akhirnya akan segera bertemu. Ye Yunfei sedikit bersemangat saat pesawat luar angkasa itu menuju ke istana Fengyang. Sebuah pesawat ruang angkasa besar perlahan datang ke langit di atas istana Fengyang. Lambung pesawat ruang angkasa ini diukir dengan naga perkasa. Selamat datang Pangeran Kedua. Dukun tua Miao dan beberapa tetua sudah menunggu di istana Fengyang. Begitu mereka melihat pesawat ruang angkasa, mereka terbang untuk menemuinya. Penatua Kedua, Penatua Ketiga, Penatua Keempat, Tuan Penyihir, halo. Saya berencana untuk datang dan melihat istri saya yang akan melewati pintu. Petik 2. Seorang pria kekar keluar dari pesawat luar angkasa dengan sekelompok besar orang, dan dia bisa dilihat dari waktu ke waktu sebuah hantu naga banjir muncul dari tubuh tebal pria itu. Pria ini adalah Pangeran Kedua dari klan Jiao. Haha, Tetua Agung, aku tidak menyangka kamu juga akan datang. Ada seorang lelaki tua berdiri di samping Pangeran Kedua, matanya mengancam, dan matanya penuh kekuatan. Penyihir tua berkebangsaan Miao dan ketiga tetua itu segera menghampiri lelaki tua itu dengan antusias. Ternyata lelaki tua ini adalah Penatua Agung klan Jiao. Tetua pertama klan Jiao secara pribadi menemani putra mahkota kedua. Pemborosan seperti itu tidaklah kecil. Selanjutnya, penyihir tua dan 3 tetua menyambut tetua pertama dan pangeran kedua klan Jiao ke aula resepsi istana Fengyang dan dengan hangat menjamu mereka. Aku ingin pergi dan melihat Xiao Fei. Pangeran kedua berkata dengan tidak sabar tidak lama setelah dia duduk. Hahaha, pangeran kedua memang orang yang penuh gairah. Aku akan segera mengajakmu menemui Xiao Fei. Penyihir tua itu tertawa dan berkata. Kemudian dia bangun, dan secara pribadi memimpin pangeran kedua dari klan Jiao ke kamar tempat Xiao Fei berada. Saat ini, Miao Ziqiong sedang berada di kamar, duduk di depan tempat tidur, memegang tangan Xiao Fei, berbicara dengan Xiao Fei. Tentu saja dia hanya bisa bertanya dan menjawab sendiri. Bab 2072. Apa yang harus dilakukan ibu dan anak kita? Pada saat ini, Miao Ziqiong merasa sangat tidak berdaya. Dia pada dasarnya tidak berdaya di dunia ini. Meskipun ayahnya adalah putra ketiga Raja Suzaku, dia adalah pangeran ketiga dalam nama, tetapi dia tidak memiliki hak dan selalu dipandang rendah oleh suku tersebut. Jadi Miao Ziqiong mengerti bahwa ayahnya tidak dapat membantunya. Mungkinkah ibu dan putri kita ditakdirkan untuk mengalami kesulitan seperti itu? Miao Ziqiong menangis. Tidak masalah jika aku menderita, tetapi Xiao Fei tidak bersalah. Mengapa dia harus menderita bersamaku? Miao Ziqiong menatap putrinya yang pucat di tempat tidur, merasa sangat sedih. Saat ini, Miao Ziqiong, calon suami Xiao Fei datang menemuinya. Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian penyihir tua itu masuk. Kemudian pangeran kedua dari klan Jiao juga masuk, menatap Xiao Fei di tempat tidur. Seperti yang diharapkan dari kecantikan yang telah aku lihat, dia sangat mulia dan menawan bahkan ketika dia sakit. Tes-tes. Pangeran kedua dari klan Jiao mengukur Xiao Fei dari atas ke bawah, dan ada yang tersembunyi keinginan di kedalaman matanya. Pangeran kedua, Xiao Fei sedang tidak enak badan, dan dia masih muda. Aku tidak berencana membiarkannya menikah, tolong kembalilah. Miao Ziqiong langsung menebak bahwa pria di depannya adalah pangeran kedua dari klan Jiao, dan berkata dengan marah. Pangeran kedua dari klan Jiao adalah seorang playboy terkenal. Dia telah memiliki banyak istri dan selir untuk waktu yang lama, tetapi dia masih mencari wanita cantik di mana-mana. Sebagian besar wanita yang dia sukai tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Seks Jiao itu cabul. Miao Ziqiong, jangan bicara omong kosong. Kapan giliranmu bagi kami orang Miao untuk memutuskan?
Penyihir tua itu tidak bisa menahan amarah setelah mendengar kata-kata Miao Ziqiong. Ini putriku, aku tidak setuju dia menikah dengan pangeran kedua ini. Miao Ziqiong merentangkan tangannya dan berdiri di depan tempat tidur, berusaha melindungi Xiao Fei. Ledakan, penyihir tua itu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan energi yang kuat bertabrakan dengan tubuh Miao Ziqiong, membuatnya terbang dengan keras. Miao Ziqiong jatuh ke tanah, memuntahkan beberapa teguk darah, dan ekspresinya menjadi jauh lebih lemah dalam sekejap. Pangeran kedua, jangan dengarkan omong kosongnya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang orang-orang Miao kita. Kata penyihir tua itu kepada pangeran kedua. Tidak masalah, calon ibu mertua saya mungkin memiliki beberapa prasangka terhadap saya, tetapi dia akan tahu tentang saya di masa depan. Dia akan menjadi ibu mertua saya, belum lagi pesawat Tianjiao, bahkan di seluruh dunia 3000. Siapa yang berani memprovokasi dengan santai? Kata pangeran kedua dengan bangga. Oke, calon ibu mertua, kamu harus bersiap-siap. Sebaiknya bantu Xiao Fei berdandan. Aku akan menikahkannya kembali besok. Adapun racun Xiao Fei, jangan khawatir, aku bisa membantunya mendetoksifikasi. Juga, aku akan biarkan kalian orang-orang Miao mengadakan pernikahan akbar besok. Aku ingin menikahi Xiao Fei kembali dengan cara yang megah, dan Xiao Fei akan menjadi wanita favoritku mulai sekarang. Pangeran kedua berkata kepada Miao Ziqiong. Miao Ziqiong, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pangeran kedua? Penyihir tua itu memelototi Miao Ziqiong. Oke, pangeran kedua, ayo kita keluar. Penyihir tua itu berkata kepada pangeran kedua, lalu meninggalkan ruangan bersama pangeran kedua. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, tatapan Miao Ziqiong sedikit putus asa, sedikit kosong. Ayah, jika aku bisa menghubungi ayahku sekarang, mungkin akan ada secercah kehidupan. Dalam keputusasaan, Miao Ziqiong tiba-tiba memikirkan ayahnya. Meskipun Miao Ziqiong memahami bahwa kekuatan ayahnya mungkin tidak dapat membantu dirinya sendiri, tetapi ini adalah satu-satunya harapan saat ini. Seolah-olah orang yang tenggelam tiba-tiba mengambil sedotan dan menggunakannya sebagai alat penyelamat hidup. Tapi bagaimana saya harus menghubungi ayah saya? Satu-satunya cara saat ini adalah teknik pelacakan garis keturunan. Jika teknik garis keturunan semacam ini digunakan dalam kondisi saya saat ini, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar dan mungkin langsung jatuh. Tapi demi Xiao Fei, aku tidak bisa terlalu mengurusnya lagi. Miao Ziqiong menggertakkan giginya, duduk bersila, dan mulai melakukan teknik penelusuran darah. Teknik rahasia garis keturunan ini adalah teknik rahasia garis keturunan keluarga Suzaku, yang dapat merasakan posisi garis keturunan kerabat dari jarak jauh, kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi. Namun, untuk melakukan teknik rahasia semacam ini membutuhkan fondasi yang kuat, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan besar pada darah. Tapi untuk menyelamatkan Xiao Fei, Miao Ziqiong tidak terlalu peduli. Pada saat yang sama, Tuan, kami telah kembali ke Istana Fengyang. Akhirnya, pesawat ruang angkasa pengadaan dari Istana Fengyang kembali ke Istana Fengyang dan mendarat di sebuah alun-alun. Istana Fengyang dikelilingi oleh banyak formasi, dan ada banyak orang Miao yang menjaganya, dan pertahanannya sangat ketat. Namun, pesawat luar angkasa yang ditumpangi Ye Yunfei memasuki Istana Fengyang tanpa menemui hambatan apapun. Ada dua tuan setengah kaisar yang menjaga istana ini. Begitu Ye Yunfei memasuki Istana Fengyang, dia merasakan dua master setengah kaisar bersembunyi di kegelapan, menggunakan kekuatan jiwanya untuk memahami situasi sekitarnya dari waktu ke waktu. Ada beberapa master setengah kaisar di ruang tamu. Salah satu orang tua memancarkan hukum karma dari tubuhnya. Dia pasti ahli dalam deduksi. Dia kemungkinan besar adalah penyihir tua berkebangsaan Miao. Tiba-tiba, Ye Yunfei merasakannya. Dengan Fengyang di ruang tamu istana, ada seorang lelaki tua yang memancarkan hukum karma, dan wajahnya menjadi gelap. Jadi Ye Yunfei segera mensimulasikan penampilan lelaki tua itu dan meminta seorang budak untuk mengidentifikasinya. Tuan, ini penyihir tua berkebangsaan Miao. Budak itu segera mengenalinya. Penyihir tua. Ye Yunfei mendengar kata-kata itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Penyihir tua ini pasti salah satu pembunuh di balik pembunuhan ibunya dan Xiao Fei. Orang tua, tunggu saja, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Yunfei berkata dengan dingin di dalam hatinya.
Di mana Miao Ziqiong dan Xiao Fei? Segera beritahu aku. Ye Yunfei bertanya pada budak itu. Di sana, saya tidak tahu persis ruangan mana itu. Karena penyihir tua telah memerintahkan bahwa siapapun itu, tidak ada yang diizinkan memasuki area itu tanpa izin. Tuan, Anda bisa bertanya kepada orang lain, saya tidak masuk pergi melalui daerah itu. Jawab budak itu. Kemudian, Lin Fei bertanya kepada budak lainnya. Tuan, saya tahu di kamar mana mereka berada, karena saya telah memasuki kamar mereka. Waktu itu, penyihir tua meminta saya untuk membantu membawakan barang-barang. Seorang budak berkata kepada Lin Fei, bagus sekali, bawa aku ke sana, kata Ye Yunfei kepada budak itu. Tuan, ada banyak aturan di istana Fengyang. Kita tidak bisa berjalan-jalan dengan santai, kalau tidak kita akan segera ditanyai. Hanya penjaga yang berpatroli yang bisa berjalan-jalan. Jawab budak itu. Itu bagus. Aku akan menangkap penjaga yang berpatroli dulu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Kakak Ye, sebenarnya, ketika kita datang ke sini, kita langsung masuk saja, kata situ Konger. Jangan khawatir, karena aku datang ke lembah Fengyang, ibuku dan Xiao Fei akan baik-baik saja, tapi jangan sampai terungkap terlalu dini, biarkan aku memikirkan cara membalas dendam pada orang-orang Miao, kata Ye Yunfei. Setelah memasuki istana Fengyang, Ye Yunfei menghela nafas lega dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei. Sejak dia datang ke sini, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti ibu dan saudara perempuannya. Bab 2073. Segera Ye Yunfei memusatkan perhatian pada seorang penjaga yang berpatroli, dan meminta seorang budak untuk memanggil penjaga itu ke samping dengan alasan, dan kemudian menahan penjaga itu dengan kecepatan kilat, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu. Setelah beberapa saat, penjaga keluar dari menara hantu, mengikuti penjaga patroli lainnya, dan terus berpatroli di sekitar istana Fengyang. Penjaga ini telah dikendalikan oleh Ye Yunfei menggunakan teknik garis jiwa boneka dan telah menjadi budak. Tuan, mereka dipenjara di ruangan itu. Ada banyak formasi di sekitar ruangan, dan ada dua master setengah kaisar yang akan memperhatikan situasinya di sini. Sesaat kemudian, penjaga itu menunjuk ke sebuah ruangan dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Saat ini, Ye Yunfei berada di menara hantu, dan menara hantu berada di tubuh penjaga. Ibu, Xiao Fei, aku di sini. Kamu aman mulai sekarang. Ye Yunfei melihat ke kamar dan berpikir sendiri. Dengan kekuatan dan kartu Hall Ye Yunfei saat ini, kecuali Raja Suzaku secara pribadi mengirim seluruh alam Suzaku, Ye Yunfei tidak akan terkalahkan. Ini juga alasan utama mengapa Ye Yunfei sangat berhati-hati sejak memasuki Suzaku Realm. Jika Raja Suzaku benar-benar mencapai tingkat Kaisar Surgawi, Ye Yunfei mengerti bahwa dia pasti bukan lawan, bahkan jika dia bisa menyelamatkan ibunya dan Xiao Fei untuk sementara, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari alam Suzaku, begitu Raja Suzaku pergi untuk melacaknya, dia mungkin akan tertangkap lagi. Jika bukan karena Raja Suzaku, dengan karakter Ye Yunfei, dia akan membawa orang jauh-jauh dan memusnahkan seluruh alam Suzaku. Kekuatanku masih belum cukup kuat. Jika saya naik ke posisi Kaisar Langit seperti di kehidupan saya sebelumnya, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang berani memprovokasi saya dengan santai. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sendiri. Ye Yunfei tidak langsung memasuki ruangan, tapi biarkan penjaga terus berpatroli dengan penjaga lainnya. Karena ada dua setengah kaisar yang menjaga istana Fengyang, selalu memperhatikan istana. Situasinya dalam. Setelah beberapa saat, Tuan, penyihir tua itu pergi. Dia datang sekali sehari. Saya menemukan bahwa dia membawa pangeran kedua dari klan Jiao ke sini hari ini untuk melihat Xiao Fei. Penyihir tua baru saja memerintahkan bahwa besok klan akan mengadakan pernikahan besar untuk Xiao Fei. Mari kita bersiap-siap di istana Fengyang, hiasi dengan lentera dan hiasan, dan pasang dekorasi bahagia. Petik 2. Sesaat kemudian, Ye Yunfei menerima laporan transmisi suara dari seorang budak. Budak ini bertanggung jawab atas semua urusan logistik istana Fengyang, dan dia adalah pemimpin tim pengadaan yang dikirim oleh istana Fengyang ke kota Qianfeng. Tua pria, dia mencari kematian. Ye Yunfei tidak bisa menahan amarah ketika dia menerima laporan itu. Bagaimana bisa seorang lelaki tua memutuskan siapa yang akan dinikahi adik perempuannya? Aku harus segera memasuki kamar ibuku dan Xiao Fei,
dan menemukan kesempatan untuk membawa mereka pergi. Petik 2. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hunter, bantu aku mengawasi dua penguasa setengah kaisar di Istana Fengyang. Aku ingin menaklukkan semua penjaga di Istana Fengyang dan menjadi budak. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu. Oke, aku akan mengawasi mereka. Petik 2. Orang tua itu mengangguk. Selanjutnya, Tuan Hun mulai memperhatikan kedua tuan setengah kaisar itu, selalu memperhatikan ke arah mana kekuatan jiwa dari dua tuan setengah kaisar ini merasakan, sehingga Ye Yunfei dapat menghindari persepsi dari kedua setengah kaisar ini, tuan, dan bertindak diam-diam. Hanya seorang gangster yang memiliki kemampuan untuk memperhatikan arah persepsi kekuatan jiwa orang lain. Dalam aspek ini, bahkan Ye Yunfei merasa rendah diri. 1 jam kemudian, Ye Yunfei akhirnya menaklukkan semua penjaga dan sebagian besar pelayan di Istana Fengyang dan menjadi budak. Selanjutnya, Ye Yunfei meminta para penjaga dan pelayan itu untuk terus melewati ruangan tempat Miao Ziqiong berada dengan menara hantu. Ye Yunfei menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempelajari dan menganalisis formasi yang mengelilingi ruangan. Setelah beberapa jam, Ye Yunfei akhirnya benar-benar mempelajari semua formasi di dalam dan di luar ruangan itu. Tuan Hun, ketika kedua tuan setengah kaisar itu tidak merasakan arah ini, segera beritahu saya, kata Zhong Yunfei kepada Tuan Hun. Oke, pria tua itu mengangguk. Setelah beberapa saat, kamu bisa masuk sekarang. Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan langsung masuk ke ruangan itu. Formasi itu hanya bergoyang sedikit, dan kemudian tidak ada gerakan. Ledakan, kekuatan jiwa dari dua setengah kaisar yang duduk di Istana Fengyang mulai terasa seperti ini. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Hanya saja sekelompok penjaga berpatroli tadi, dan beberapa pelayan sedang sibuk dengan pekerjaan mereka di dekatnya. Di mata kedua tuan setengah kaisar ini, semua yang ada di Istana Fengyang normal, dan banyak penjaga dan pelayan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Istana Fengyang telah ditunjuk oleh penyihir tua sebagai tempat penting di alam burung vermilion dalam keadaan normal, tidak ada makhluk hidup yang boleh mendekatinya tanpa izin. Oleh karena itu, kedua master setengah kaisar ini hanya sesekali menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memahami situasi di dalam dan di luar Istana Fengyang dengan gaya mengatasi. Saat ini, Miao Ziqiong ada di kamar. Miao Ziqiong duduk bersila, tangannya terus membentuk segel, semburan waktu dan energi ruang yang kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat yang sama, garis-garis darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Garis-garis darah ini membentuk rune misterius, dan kemudian menembus ruang di depannya, melakukan perjalanan ke ruang dan waktu yang jauh. Semakin banyak darah yang keluar dari tubuhnya, wajah Miao Ziqiong menjadi semakin pucat dan napasnya terus menurun. Pada saat ini, Ye Yunfei telah bergegas ke kamar, dan matanya langsung tertuju pada ibunya dan Xiao Fei. Karena Miao Ziqiong melakukan teknik pelacakan darah dengan sepenuh hati, dia tidak menyadari bahwa ada orang tambahan di ruangan itu. Ibu sepertinya sedang melakukan teknik rahasia yang berhubungan dengan darah, dan dia sepertinya ingin menggunakan teknik rahasia ini untuk berkomunikasi dengan makhluk tertentu yang berhubungan dengan darah di kejauhan. Di alam Suzaku ini, orang yang dapat dihubungi dan diminta oleh ibu tolong, itu mungkin ayahnya. Ye Yunfei memiliki penglihatan sedemikian rupa sehingga dia dapat melihat situasi umum secara sekilas. Ini tidak bagus. Teknik rahasia semacam ini yang dilakukan oleh ibuku benar-benar menguras darahnya sendiri, dan dia hampir tidak bisa bertahan. Aku harus menghentikannya. Ye Yunfei terkejut. Ye Yunfei memamerkan sosoknya, bergegas maju, melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat dan lembut membungkus Miao Ziqiong, dan kemudian dengan paksa memaksa darah yang keluar dari tubuhnya kembali ke tubuhnya. Wei Hao. Miao Ziqiong segera menjadi waspada dan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dia melihat Ye Yunfei. Bagaimana bisa melihat wajah akrab Ye Yunfei? Miao Ziqiong tidak percaya sama sekali, dan membeku sejenak. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana aku bisa melihat Fei Er? Miao Ziqiong bersemangat sekaligus bingung. Bab 2074. Ibu, jangan bersemangat, jangan katakan apa-apa. Kamu membaca dengan benar, aku di sini. Aku di sini untuk menyelamatkanmu dan Xiao Fei, kata Ye Yunfei kepada Miao Ziqiong melalui transmisi suara. Pada saat ini, Lin Fei menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menutupi auranya dengan erat,
dan lelaki tua itu juga menggunakan aura pagoda Dao Surgawi untuk menutupi Ye Yunfei. Jadi 2,5 kaisar yang duduk di istana Feng yang tidak dapat menemukan bahwa ada orang tambahan di kamar Miao Ziqiong. Feier, ini benar-benar kamu. Miao Ziqiong terkejut dan senang saat mendengar transmisi suara Ye Yunfei. Dia tidak percaya putranya telah menemukannya di Suzaku Realm. Feier, kamu terlalu ceroboh. Ada begitu banyak Master Miao di alam Suzaku, dan mereka tidak sebanding dengan level rendah dunia alam Changhuang. Meskipun Anda adalah salah satu pakar top di dunia kekaisaran, Anda tidak memiliki peluang untuk menang di dunia Suzaku. Mengapa Anda datang ke sini? Itu terlalu berbahaya. Apakah ayahmu tahu mengapa dia tidak hentikan kamu? Miao Ziqiong terkejut setelah itu. Dia mulai menyalahkan Ye Yunfei. Tentu saja, dia juga menggunakan Transsion untuk berkomunikasi dengan Ye Yunfei. Dia tahu bahwa istana Feng yang dijaga sangat ketat, dan ada master setengah kaisar yang secara pribadi duduk di dalamnya. Begitu Ye Yunfei ditemukan, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Feier, kamu harus segera menemukan cara untuk pergi dari sini, tinggalkan Suzaku Realm, dan pergi secepat dan sejauh mungkin. Miao Ziqiong berkata kepada Ye Yunfei. Dia telah menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi putrinya, tetapi sekarang putranya telah datang ke sarang naga dan sarang harimau di alam Suzaku. Dia sangat bingung. Jika sesuatu terjadi pada putranya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya dapat menyelamatkannya dan Xiao Fei, karena dia tahu betapa mengerikannya kekuatan keseluruhan orang Miao di Suzaku Realm. Di seluruh dunia berukuran 3000, itu pasti milik negara adidaya teratas. Ibu, aku tidak akan pergi. Jika aku ingin pergi, aku akan membawamu dan Xiao Fei bersamaku. Jawab Ye Yunfei. Xiao Fei dan aku baik-baik saja di sini. Kamu bisa segera pergi. Kamu bisa pergi begitu kamu masuk. Cepatlah, kalau tidak, akan terlambat. Desak Miao Ziqiong. Bu, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu dan Xiao Fei. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Petik 2. Ye Yunfei tahu bahwa ibunya khawatir tentang dirinya sendiri, dan dia merasa sangat khawatir. Itu adalah rasa terima kasih, tetapi juga kesedihan, dan matanya sedikit merah. Ibu sudah dalam banyak masalah, tetapi setelah melihatnya, hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatannya sendiri. Saat berbicara, Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwa terhadap Xiao Fei yang bersembunyi di tempat tidur. Xiao Fei memang diracuni. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa Xiao Fei memang diracuni. Tampaknya Tianque Suohun San yang legendaris. Ye Yunfei merasakannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba wajahnya menjadi gelap, dan akhirnya mengenali racun yang telah diracuni Xiao Fei. Tianque Suohun San adalah racun yang sangat mendominasi, yang dapat dengan kuat mengendalikan tubuh jiwa lawan, dan tidur dalam waktu lama tanpa bangun. Jika makhluk hidup terkunci dalam tubuh jiwa oleh Tianque Suohun longgar untuk waktu yang lama, dan tidak bangun, untuk waktu yang lama, itu akan menderita kerusakan besar pada tubuh jiwa, dan bahkan menyebabkan pemusnahan tubuh jiwa. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku pernah mendengar bahwa ada master di alam burung vermilion yang memiliki racun yang mengerikan ini. Dari kelihatannya, racun yang diracuni oleh Xiao Fei mungkin adalah racun orang Miao di alam burung vermilion. Sebagian besar terkait dengan penyihir tua dan pangeran agung. Petik 2. Setelah mengenali racun yang diracuni oleh Xiao Fei, mata Ye Yunfei penuh dengan niat membunuh. Meskipun saya tidak memiliki penawar racun semacam ini dalam waktu singkat, tetapi berdasarkan akumulasi kehidupan saya sebelumnya dan tingkat alkimia, saya memiliki percaya diri untuk memperbaikinya. Penawar, bangunkan Xiao Fei. Petik 2. Setelah Ye Yunfei mengenali Tianque Suohun San, dia menjadi sangat tenang. Karena Ye Yunfei adalah generasi alchemy venerable sepanjang hidupnya selain menjadi kaisar surga. Suatu kali, seorang master dari Vermilion Bird Realm juga datang untuk bertanya kepada Ye Yunfei untuk pil. Feier, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang ibu katakan? Kekuatan suku Miao di alam Suzaku terlalu menakutkan, dikatakan bahwa hanya ada puluhan bandis saja. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menyelamatkan Xiao Fei dan aku. Petik 2. Saat ini, Miao Ziqiong melihat bahwa Ye Yunfei tidak mendengarkan bujukan, jadi dia tidak bisa menahan rasa cemas.
Ibu, kamu tidak tahu, kekuatanku saat ini tidak seperti dulu lagi. Setengah kaisar saja tidak layak disebut kepadaku. Ibu, bagaimana dengan ini? Anda memasukkan senjata ajaib luar angkasa saya terlebih dahulu, dan kami akan membicarakannya secara detail nanti. Ada 2,5 kaisar di istana Feng Yang ini yang akan memperhatikan situasi di kamar Anda dari waktu ke waktu. Bukan nyaman bagi kita untuk berbicara di sini. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Miao Ziqiong, kekuatan Bandi tidak layak disebut padamu. Petik 2. Miao Ziqiong tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunfei. Ketika dia berada di alam Changhuang, dia sudah tahu bahwa putranya adalah seorang jenius muda yang hebat, tetapi dia tidak berpikir bahwa putranya akan dapat berhenti. Larang kaisar begitu cepat, simpan di matamu. Tapi, jika saya memasukkan senjata ajaib luar angkasa Anda, kedua setengah kaisar akan segera menemukan bahwa saya telah pergi. Miao Ziqiong berkata dengan ragu-ragu, ini mudah ditangani. Saudara situ, terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Situ Konger, oke, aku tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Situ Konger mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei, dan segera keluar dari menara hantu. Bibi, aku akan mengubah penampilanmu, tolong jangan salahkan aku, Bibi. Situ Konger memberi hormat kepada Miao Ziqiong dan berkata dengan hormat. Begitu kata-kata itu jatuh, Situ Konger telah berubah menjadi penampilan Miao Ziqiong, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam nafas. Ini adalah kecemerlangan dari 72 teknik transformasi Miao Shumen. Melihat ini, Miao Ziqiong terkejut. Ibu, kamu segera memasuki senjata sihir luar angkasaku. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan langsung memindahkan Miao Ziqiong ke menara hantu. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan Miao Ziqiong memasuki menara hantu. Feier, kamu terlalu sembrono. Miao Ziqiong mulai mengeluh tentang Ye Yunfei setelah memasuki menara hantu. Gemuruh. Dengan memikirkan Ye Yunfei, energi spiritual yang kuat dilepaskan, menyapu seluruh dunia seperti lautan asap. Feier, bagaimana keadaanmu sekarang? Miao Ziqiong terkejut ketika dia merasakan paksaan dari energi mengerikan yang dilepaskan dari putranya, dan buru-buru bertanya. Ibu, aku setengah kaisar junior sekarang. Jawab Ye Yunfei. Apa, Feier? Apakah kamu sudah menjadi master setengah kaisar? Bagaimana ini mungkin? Aku ingat bahwa belum lama ini tubuhmu meninggalkan alam Changhuang dan pergi ke benua Hongmeng. Kamu telah menjadi setengah kaisar tuan. Miao Ziqiong ketika saya mendengarnya, saya tetap di sana sepenuhnya, tidak dapat mempercayainya. Dalam kognisinya, master setengah kaisar mana yang bukan barang antik tua yang telah hidup lama. Saya tidak tahu berapa banyak kerja keras dan kesengsaraan yang dia alami sebelum dia memiliki kesempatan untuk menjadi setengah kaisar, dan berapa umur putranya sendiri. Dalam benaknya, dia masih anak-anak, dan dia memiliki kekuatan setengah kaisar. Feier, apakah kamu benar-benar penguasa setengah kaisar? Miao Ziqiong bertanya lagi. Bab 2075. Ya, Ibu, aku benar-benar master setengah kaisar sekarang. Terlebih lagi, aku memiliki banyak bawahan dengan kekuatan setengah kaisar. Jadi kita tidak perlu takut pada orang-orang Miao di alam susahku. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Kamu bukan hanya master setengah kaisar, tetapi juga sejumlah besar bawahan setengah kaisar. Ada berapa? Miao Ziqiong terkejut ketika mendengar itu. Lagi pula, di sebagian besar dari 3.000 dunia, master setengah kaisar termasuk dalam keberadaan teratas, dan sekarang putra saya benar-benar mengatakan bahwa ada sekelompok di bawah setengah kaisar. Hal seperti itu terdengar terlalu tidak nyata. Aku punya 100 bawahan kaisar setengah, dan jumlah master setengah kaisar di seluruh alam Suzaku tidak bisa dibandingkan dengan bawahanku. Jadi, Ibu, jangan khawatirkan aku, paling buruk kita akan membunuh Suzaku Realem. Ye Yunfei tertawa. 100. Miao Ziqiong pusing dan tidak percaya. Apakah aku melahirkan anak laki-laki yang begitu mengerikan? Miao Ziqiong memandangi anak laki-laki di depannya, merasa seperti berada dalam mimpi. Dia tahu bahwa putranya sangat berbakat ketika dia berada di alam Changhuang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa penjahat itu begitu menakutkan. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi setengah kaisar. Jika putranya benar-benar setengah kaisar sekarang, dan ada 100 setengah kaisar di bawahnya, maka tidak perlu takut pada klan Miao dari alam Suzaku. Ibu, pernahkah kamu mendengar tentang Tian Kue Suo Hun San?
Ye Yunfei bertanya tiba-tiba. Tianque Suohun San, sepertinya aku belum pernah mendengarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Miao Ziqiong terkejut sesaat dan menjawab. Sejauh yang saya tahu, Tianque Suohun San adalah racun yang dimiliki oleh beberapa master di alam Suzaku. Kata Ye Yunfei, saya meninggalkan alam burung vermilion sejak saya masih kecil dan dibesarkan di alam Changhuang. Jadi saya tidak tahu banyak tentang alam burung vermilion. Feier, mengapa Anda bertanya tentang racun ini? Tanya Miao Ziqiong. Karena, yang atas nama Xiao Fei adalah Tianque Suohun San. Ye Yunfei berkata dengan suara berat. Apakah bubuk Tianque Suohun yang diracuni Xiao Fei ini? Jika racun ini benar-benar milik alam Suzaku, bukankah itu berarti bahwa racun yang diracuni oleh Xiao Fei adalah karya makhluk dari alam Suzaku? Namun, alam Suzaku adalah wilayah orang Miao, dan sebagian besar makhluk di alam Suzaku adalah orang Miao atau orang yang berafiliasi. Bagaimana mungkin makhluk di alam Suzaku meracuni Xiao Fei? Miao Ziqiong mendengarkan Ye Yunfei jika demikian. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Ibu, kamu salah. Orang Miao di alam Suzaku sangat kuat, dan orang luar umumnya tidak berani memprovokasi mereka dengan santai. Mereka tidak akan dengan mudah meracuni orang Miao. Sebaliknya, orang-orang di dalam orang Miao, yang kemungkinan besar, Ibu, apakah Anda lupa, mengapa Anda melarikan diri dari alam burung vermilion dan tumbuh di alam Changhuang? Ye Yunfei mencibir, Feier, maksudmu orang-orang dari kebangsaan Miao meracuni Xiao Fei? Mungkinkah itu Pangeran Agung atau Pangeran Kedua? Ekspresi Miao Ziqiong berubah drastis. Itu benar. Aku yakin pelaku sebenarnya yang meracuni Xiao Fei adalah Pangeran Agung dan penyihir tua. Juga, Ibu, tujuan penyihir tua memintamu menyumbangkan 3 mangkuk sari darah asli setiap hari sama sekali bukan untuk menyembuhkan Xiao Fei. Jika dia benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Xiao Fei, itu akan sangat mudah. Dia meminta Anda untuk menyumbangkan 3 mangkuk esensi dan darah asli setiap hari, jadi dia pasti punya rencana lain. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan suara yang dalam. Rencana lain, apa gunanya dia mengambil esensi dan darah asliku? Miao Ziqiong tercengang. Esensi dan darah asli Anda melalui penyulingan setiap hari, sehingga dapat meningkatkan kemurnian darah di tubuhnya. Ibu, pembuluh darah Suzaku di tubuhmu relatif murni di antara seluruh suku Miao, jadi kamu telah menjadi sasaran. Juga, Ibu, saya menduga bahwa esensi asli dan darah dalam tubuh Xiao Fei juga diekstraksi setiap hari. Saya baru saja merasakannya dan menemukan bahwa tubuh Xiao Fei juga kekurangan darah. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, apakah Xiao Fei juga kekurangan darah di tubuhnya? Petik 2, Miao Ziqiong terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Aku mengerti, itu pasti penyihir tua. Setiap hari ketika dia datang, dia akan meminta saya untuk meninggalkan ruangan. Dia ingin merawat Xiao Fei sendirian di kamar. Jika darah esensi asli Xiao Fei diambil setiap hari, itu harus dilakukan oleh penyihir tua, karena saya menghabiskan sisa waktu di sisi Xiao Fei. Miao Ziqiong berkata, itu hal lama lagi. Wajah Ye Yunfei sangat suram, dan dia sangat membenci penyihir tua itu. Karena Pangeran Agung dan penyihir tua yang bekerja sama untuk menyakitimu. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ya, aku sudah tahu, mereka pasti menyakiti Xiao Fei dan aku. Faktanya, Xiao Fei dan saya tidak tertarik pada perebutan kekuasaan di alam Suzaku, dan kami tidak punya ide, tetapi mereka tetap menolak untuk membiarkan kami, ibu dan anak, pergi. Semua ini karena kedua ibu dan anak perempuan kami memiliki darah murni Suzaku di tubuh kami. Petik 2, Miao Ziqiong menghela nafas pelan. Ngomong-ngomong, Feier, pejabat tinggi klan Miao ingin menikahkan Xiao Fei dengan pangeran kedua dari klan Jiao, tetapi pangeran kedua dari klan Jiao memiliki banyak istri dan selir. Jika Xiao Fei menikah dia, hidupnya akan hancur, senang. Miao Ziqiong tiba-tiba teringat ini dan berkata kepada Ye Yunfei, Ibu, aku sudah tahu, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Xiao Fei. Kata Ye Yunfei, lalu aku akan membawamu pergi. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Miao Ziqiong, Feier, maksudmu, kamu bisa menyembuhkan racun di tubuh Xiao Fei. Petik 2, Miao Ziqiong sangat bersemangat saat mendengar ini. Ibu, jangan khawatir,
ini bukan tugas yang sulit bagiku. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan alkimia dan memulai alkimia. Hebat, Xiao Fei, kamu akhirnya selamat. Petik 2. Miao Ziqiong menangis dengan gembira. Dia tidak meragukan kata-kata putranya, karena dia tahu bahwa tingkat alkimia Ye Yunfei sangat tinggi di alam Changhuang sebelumnya. Di Menara Hantu, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil beberapa hari kemudian. Kali ini untuk ibu dan adik perempuannya untuk menyempurnakan alkimia, Ye Yunfei secara alami keluar semua tanpa syarat, menggunakan hampir semua bahan obat dan harta alam yang tersedia di tubuhnya, dan alkimia yang dia sempurnakan sangat bermutu tinggi. Ibu, ramuan ini untukmu, dan kamu bisa mengambilnya dan memurnikannya di sini. Ye Yunfei menyerahkan selusin botol batu giok kepada Miao Ziqiong, yang masing-masing diisi dengan ramuan bermutu tinggi. Ini dirancang khusus untuk menambah darah energi dan mengembalikan sumber aslinya. Oke, Miao Ziqiong mengambil ramuan itu, dan segera mulai menyempurnakan dan mengambilnya. Ye Yunfei keluar dari Menara Hantu, datang ke samping tempat tidur, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyuntikkan pil ke tubuh Xiao Fei. Setengah hari kemudian, Feier, tubuhku sepertinya sudah pulih. Suara terkejut Miao Ziqiong tiba-tiba terdengar di Menara Hantu. Setengah hari di luar, lebih dari sebulan telah berlalu di dalam Menara Hantu. Setelah lebih dari sebulan penyembuhan, tubuh Miao Ziqiong akhirnya mulai pulih. Ini terutama karena ramuan yang disempurnakan oleh Ye Yunfei sangat efektif. Bersambung.